Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang di kantor kita ini di SMP Budi Dharma, di mana kegiatan kita pada hari ini ialah kita akan mengadakan pendampingan PMO yang di bulan Desember, dan sebentar lagi akan kita mulai acara kita ini yang didampingi oleh Ibu Angel Stella. Untuk memulai acara kita ini, kita awali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Ibu Mentauli Simbolon. Kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita awali dengan berdoa. Izinkan saya membawakan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat dan cinta-Mu yang kami rasakan, sehingga kami boleh berkumpul di kantor kami ini untuk melakukan kegiatan kami PMO. Tuhan, hadirlah bersama kami sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kami, teristimewa di dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai pendidik. Dan semoga teman-teman kami yang belum bisa hadir saat ini, kiranya Engkau mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Menta yang sudah membukakan dengan doa pembuka. Kita mulai kegiatan kita ini. Kita serahkan kepada pendamping kita atau yang didampingi oleh Ibu Angel Stella. Kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan pendampingan atau PMO di bulan Desember setelah PMO terakhir beberapa bulan yang lalu di bulan Oktober. Nah, ketika di bulan Oktober Bapak Ibu kita sudah menemukan masalah-masalah yang kita hadapi pada waktu itu. Yang pertama, kita mengalami kendala di dalam penilaian, yaitu penilaian formatif dan sumatif, ya, penilaian formatif dan sumatif. Nah, yang menjadi refleksi kita bulan lalu adalah yang sudah berjalan baik, asesmen formatif dan sumatif sudah dipahami oleh guru, walaupun belum secara menyeluruh. Jadi yang belum berjalan dengan baik adalah asesmen formatif dan sumatif belum dilakukan secara terjadwal. Artinya guru-guru belum melakukan asesmen formatif itu secara teratur di dalam kelas, gitu ya. Dan juga asesmen sumatifnya. Jadi seharusnya kan asesmen sumatif itu kita lakukan setelah selesai satu tujuan pembelajaran. Tetapi yang terjadi, masih banyak guru-guru kita yang belum melakukan itu secara teratur. Karena kendalanya, kita juga belum menemukan format asesmen formatif itu sendiri dan sumatif itu bagaimana. Nah, solusi yang kita sepakati bulan lalu adalah mencari di PMM. Semua guru harus akses PMM supaya bisa mengambil beberapa referensi yang ada di PMM dan juga di Google. Maksudnya guru memanfaatkan teknologi untuk bisa mencari format-format tersebut, dan juga kita juga berusaha supaya fasilitator dapat membantu kita di dalam menyediakan format-format tersebut. Nah, dari yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu, kira-kira apa
apa yang sudah berjalan baik selama ini dalam beberapa bulan ini tentang penilaian formatif dan sumatif ini? Saya rasa Bapak Ibu sekalian kita tanya satu persatu ya, dimulai dari Ibu Wirda. Apa kira-kira yang sudah berjalan baik Bu Wirda dari yang sudah kita bicarakan di bulan lalu, yaitu tentang asesmen formatif itu sendiri? Ya, terima kasih Bu Wirda. Bu Ace. Nah, untuk hal itu saya belum melakukan secara terstruktur karena saya baru mulai belajar ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pribadi sudah mulai mencoba asesmen formatif. Dan saya juga sudah memulailah secara terstruktur. Semoga bisa saya laksanakan dengan baik dan bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Baik, begitupun dengan saya untuk asesmen ini. Kebetulan saya juga sudah mencoba untuk melaksanakan sesuai dengan yang Bu Menta katakan. Namun masih ada mungkin yang terstruktur dan ada yang belum gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa kita coba untuk mempelajari lagi bagaimana struktur yang benar begitu. Berarti belum teratur ya, Bu ya? Benar. Kalau Ibu Rati gimana perannya? Baik, untuk penilaian formatif dari saya, pelaksanaannya itu belum sepenuhnya setiap pertemuan, karena kendalanya adalah dalam setiap pertemuan itu belum tentu selesai materi kita dalam satu pertemuan itu, seperti itu, men. Jadi butuh waktu beberapa pertemuan baru bisa kita kasih penilaiannya, seperti itu. Kalau Ibu Asrina gimana? Terima kasih. Kalau saya sudah melakukan asesmen formatif, tetapi dia per konten. Dalam artian, kalau di pelajaran matematika, satu bab langsung ada asesmen formatif sekaligus saya buat, dan saya melaksanakan sudah terstruktur lah. Jadi setiap konten saya buat asesmen, baik di kelas 7 maupun di kelas 8. Terima kasih. Ibu Asrina tadi berarti sudah melakukan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif secara terjadwal. Setiap pertemuannya melakukan asesmen formatif dan setiap selesai satu konten, Ibu itu langsung melakukan asesmen sumatifnya. Itu sangat bagus sekali. Berarti kendala yang kita hadapi selama ini, adakah Bapak Ibu yang mau mengutarakan kira-kira kendalanya apa? Mengapa masih ada guru yang belum bisa melakukan asesmen itu secara terjadwal, secara teratur di dalam kelas? Maksudnya seperti ini, kalau kita setiap masuk ke dalam kelas, kita harus sudah menyiapkan instrumen kita untuk bisa melakukan asesmen formatif itu sendiri. Nah, setelah selesai satu konten, atau terserah Bapak Ibu, satu tujuan pembelajaran, satu konten, boleh langsung melakukan asesmen sumatifnya. Nah, tadi seperti yang Ibu Wirda katakan, Ibu Raisa katakan, Ibu Rahel katakan tadi, bahwasanya asesmen formatif itu belum teratur dilakukan di dalam kelas. Seharusnya memang setiap kita masuk ke dalam kelas itu harus kita lakukan asesmen formatif itu. Jadi kita mengamati, jadi kita tidak harus membuat ujian gitu. Kita mengamati perkembangan murid di dalam kelas. Apakah memang pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik? Itu tujuan asesmen formatif itu sendiri. Jadi ibu-ibu tidak perlu harus melakukan ujian langsung, tidak. Cukup dengan
melihat apakah semua murid sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya. Misalnya tujuan pembelajaran kita itu dalam PJOK contoh, murid mampu untuk melakukan gaya kupu-kupu di dalam berenang, seperti itu. Nah, kalau misalkan si A sudah mampu menyemplungkan dirinya ke dalam air, sementara si B hanya berani memasukkan kakinya saja, di mana salahnya itu gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat perkembangan si anak itu. Jadi bukan kita langsung memberikan judgement atau penilaian langsung, oh berarti si A tadi harus mendapatkan nilai 90 sedangkan si B cukup mendapatkan nilai 70. Tidak seperti itu. Nah, dari situ tadi kita harus bisa mengamati, oh si B mengapa seperti itu. Jadi kita buat catatan, kita buat observasi, bisa catatan anekdot, bisa jurnal, apa yang harus kita lakukan kepada si B tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai pembelajaran kita tentang satu tujuan pembelajaran, barulah kita melakukan asesmen sumatif, penilaian sumatif. Itu bisa mengukur ketercapaian pembelajaran yang sudah kita lakukan, mengukur sejauh mana siswa sudah memahami konten atau tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sepakati tadi dari Ibu Wirda mengatakan bahwa belum sepenuhnya ya, belum teratur gitu. Kira-kira mengapa Ibu belum teratur? Kenapa belum terjadwal gitu? Kendalanya apa Ibu? Supaya kita bisa nanti membuat akar masalahnya apa? Oke, yang pertama kenapa belum bisa dilaksanakan secara teratur? Yang pertama tadi seperti yang Ibu Rahim katakan, karena setiap materi yang dibicarakan atau setiap materi yang dipaparkan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan pada saat itu. Kemudian dari beberapa siswa itu tidak sepenuhnya memahami pas kita memaparkan materi itu. Kalau yang saya tangkap dari Ibu berarti Ibu belum membuka PMM ini, sepertinya Ibu ini. Nah, kemarin kita sudah sepakati bahwa kita harus mengakses PMM supaya bisa kita belajar lebih baik lagi tentang akses informatif ini. Tadi sudah saya sampaikan, akses informatif itu adalah bukan ujian saja. Itu bukan ujian, tapi kita mengamati perkembangan murid di dalam kelas. Jadi kita ada catatan kita, gitu. Si A sudah mampu menunjukkan ini. Si B masih dalam tahap ini, jadi harus saya lakukan seperti ini. Seperti itu, kita melakukan pengamatan juga, itu sudah asesmen formatif di dalam kelas. Seperti itu. Berarti agar permasalahannya adalah guru itu sendiri masih belum memahami sepenuhnya tujuan daripada asesmen formatif itu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Begitu ya? Nah, berarti belum memahami sepenuhnya tujuan asesmen formatif itu apa. Gitu. Kalau dari Ibu Meta tadi kan sudah teratur ya. Kalau dari Ibu Raisa tadi kendalanya apa Bu Raisa? Kalau yang seperti Bu Anja katakan tadi bahwa asesmen itu nggak selalu tentang ujian, berarti yang selama ini saya sudah melakukan berarti dalam hal pengamatan, baik itu secara pengetahuan maupun praktek anak-anak. Hanya saja mungkin ya dalam tes misalnya kayak evaluasi misalnya gitu kan, kayak kita memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan dalam bentukan soal yang tertulis, itu yang masih kadang-kadang dilakukan setelah habis satu materi kita lakukan. Setelah itu bisa jadi di materi yang selanjutnya saya nggak sempat melakukan itu karena kebetulan saya juga mengajar di unit SMA lain. Pertemuan di SMP kan cuman dalam seminggu itu hanya 2 jam, ya kan, hanya 2 jam.
Dan untuk seni budaya itu kami karena terlalu, mungkin bukan terlalu, memang kebanyakan prakteknya. Jadi untuk tes tulis itu jarang dilakukan begitu, lebih ke praktek langsung begitu. Baik Ibu, berarti di sana tadi Ibu Raisa sudah melakukan asesmen formatif, tetapi belum melakukan asesmen sumatif itu dengan teratur ya. Nah, berarti yang saya tangkap bahwa Ibu Raisa belum mempunyai belum mampu mengelola waktu ya, mengelola kelasnya gitu. Bagaimana caranya supaya semua langkah-langkah yang sudah ada di modul itu bisa terselesaikan di dalam satu tujuan pembelajaran, di dalam satu proses pembelajaran gitu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan di modul itu seharusnya kan sudah ada step-stepnya ya. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya ada yang tertinggal gitu. Jadi kurang waktu atau kelebihan waktu. Jadi berarti harus lebih bisa mengelola waktu di dalam kelas. Begitu ya Bu ya? Oke. Baik, kalau dari Ibu Rahel sendiri gimana tadi Bu? Mengapa mengatakan tadi belum teratur? Iya, baik, dari saya sendiri kenapa belum sepenuhnya terstruktur, karena memang kurang konsisten ya dari dalam diri sendiri, seperti itu ya. Berarti itu tadi kembali ke diri sendiri ya. Itu karena mungkin ada sesuatu hal membuat jadi tidak konsisten untuk melakukannya. Jadi agar permasalahannya dari guru sendiri belum konsisten karena mungkin bisa saja kurangnya pemahamannya, bisa saja karena kurangnya pemahaman atau kurangnya waktu untuk bisa mengamati melakukan asesmen sumatif itu sendiri. Berarti pengelolaannya yang belum pas ya. Jadi kita sepakati di sini bahwa akar permasalahannya adalah guru belum sepenuhnya memahami tujuan asesmen formatif dan sumatif itu sendiri, dan yang kedua, guru belum mampu mengelola waktu di dalam kelas sehingga setiap langkah-langkah yang ada di modul itu bisa terselesaikan. Ya, itu yang menjadi akar permasalahannya. Kira-kira solusi yang disepakati, yang akan kita sepakati untuk mengatasi masalah itu apa Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan ide? Ibu As mungkin berikan ide Bu kira-kira. Solusi dari saya yang pertama, supaya kita lebih rajin lah membuka PMM di sela-sela waktu kita waktu kita, atau kita memanfaatkan waktu lah gitu kapan kita ada waktu. Kemudian yang kedua, mungkin seperti Bu Rahel kan tadi bilang bahwa kadang-kadang kan satu tujuan pembelajaran itu tidak tuntas ya kan. Berarti berarti dalam satu tujuan pembelajaran itu kan bisa jadi misalnya 2 pertemuan, berarti tidak masalah. Yang penting di dalam satu tujuan pembelajaran itu berarti adalah kita buat formatif, asesmen formatif, tidak harus berupa soal. Secara deskripsi juga bisa gitu, hanya ya kita sediakanlah tempatnya begitu. Berarti kita format aja, kita buat aja formatnya sesuai kemauan kita juga bisa. Itu yang bisa saya saya sampaikan. Terima kasih. Tadi Bu Asrina mengusulkan supaya kita lebih memanfaatkan PMM dengan menggunakan ID belajar kita, begitu ya Bu ya? Memanfaatkan PMM supaya ID belajar kita juga lebih aktif ya. Dan seperti yang disampaikan di Bu Asrina tadi, bahwasanya tujuan pembelajaran, misalnya satu konten bisa saja berlangsung dalam membutuhkan waktu 3 pertemuan, 2 sampai 3 pertemuan.
Jadi asesmen sumatif itu sendiri pun kita lakukan bukan setelah selesai pembelajaran dalam satu pertemuan. Jadi kalau misalkan satu konten itu selesainya dalam 3 pertemuan, maka setelah 3 pertemuan baru lakukanlah asesmen sumatif tadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau asesmen formatif itu kita harus tetap lakukan setiap kali pertemuan. Karena itu memang wajib supaya kita tahu apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga terpenuhilah kebutuhan belajar murid ini. Itu. Jadi kita harus mengamati. Hanya buat catatan anekdot saja atau observasi kita saja itu sudah melakukan asesmen formatif. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu rumit memikirkan asesmennya ini bagaimana, saya harus buat soal ini, harus begini, nggak seperti itu. Cukup dengan ada catatan kita. Kalau kita zaman dulu kan seperti diary ya, apa sih namanya, jurnal ya. Kalau ibu Benta saya lihat rajin sekali tuh mengisi jurnalnya itu. Tetapi jurnal itu kita jangan juga salah paham. Jurnal itu tidak hanya untuk mencatat kesalahan atau kekurangan murid. Jurnal itu untuk bisa merekam setiap perkembangan belajar murid, baik itu yang sudah dicapai dengan baik ataupun yang belum. Itu dia tujuan jurnal itu. Dan di dalam catatan anekdot juga, di dalam lembar observasi juga demikian. Jadi terserah kita kalau kita mau memakai catatan anekdot boleh, lembar observasi juga boleh, jurnal juga boleh. Pilih salah satu, nggak perlu harus sampai lebih dari satu gitu. Satu saja, tapi itu bisa merangkum atau merekam semua proses perkembangan belajar murid kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi Ibu Asrina sudah menawarkan atau mengusulkan supaya lebih aktif lagi di PMM, dan itu memang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Terus yang kedua, lebih lagi bisa mengikuti seminar-seminar atau workshop atau apa lagi itu, pelatihan-pelatihan di dalam bagaimana cara mengelola penilaian formatif dan juga penilaian sumatif ini. Mungkin Bapak Ibu jarang boleh kali ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut secara webinar boleh, secara online atau secara langsung boleh. Jadi tidak harus ada undangan khusus bisa mengikutinya. Kita bisa mengikutinya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan di PMM itu. Coba kalau kita buka PMM Bapak Ibu, banyak sekali muncul di situ nanti pelatihan-pelatihan gratis secara online tentang asesmen, tentang pembelajaran berdiferensiasi, KWSP, semuanya ada di sana. Tinggal bagaimana kita memberikan hati, niat kita untuk belajar. Ya, kalau kita memang nggak mau belajar ya nggak akan bisa-bisa. Tapi saya yakin teman-teman saya semua orangnya ini ya, ingin tahu semuanya ya. Itu. Tetapi mungkin untuk ini sepertinya kita juga harus karena banyak guru juga yang belum paham betul bagaimana cara mengolah penilaian formatif dan sumatif itu untuk nanti pelaporan hasil belajar ya. Kayaknya kita harus juga mengikuti pelatihan ini ya Bu Asrina ya. Ada kira-kira yang bisa kita anggarkan untuk itu Bu Asrina? Ada? Bisa ya? Berarti di tahun depan bisa ya, setelah semester baru nanti kita akan mencari narasumber yang kompeten lah untuk bisa mendampingi kita bagaimana cara mengolah hasil penilaian kita supaya menjadi sebuah laporan hasil belajar murid yang baik. Bagaimana cara kita mengelola melakukan asesmen formatif di dalam kelas, bagaimana kita melakukan asesmen sumatif itu sendiri, dan nanti sampai kepada pengolahan nilai untuk pelaporan hasil belajar murid. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, berarti solusi yang disepakati tadi
lebih aktif lagi di PMM dan juga pelatihan. Baik. Nah, kira-kira kapan ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu? Januari kita baru masuk. Kapan? Februari lah ya. Bisa Bu Asrina? Februari numerasi. Pelaporan hasil pengelolaan asesmen penilaian untuk menjadi laporan hasil belajar murid. Bisa dirangkum nanti di situ ya, di numerasi itu ya. Kan bisa nanti ada beberapa materi yang harus disampaikannya ya. Karena itu kan berkesinambungan ya di situ aja. Di bulan berapa itu Bu? Februari minggu ke? Coba, berarti nggak ada di ini kita di yang kemarin di aksi di apa namanya di RTL kita. Februari minggu ke? Nggak ada ya? Oke, berarti buat di sana Februari minggu ke, kita perkirakan Februari minggu kedua bisa? Februari minggu kedua. Apa nanti itu? Untuk libur Imlek. Oke, berarti Februari minggu kedua tahun 2024 ya. Oke. Nah, tadi untuk PMM Bapak Ibu, ini nanti kalau kita cek ya, berarti PMM ini harus diakses oleh semua guru, apalagi yang sudah mempunyai ID belajar. Minggu keempat Januari 2024 nanti semuanya guru harus memberikan laporan bahwasanya sudah mengakses PMM dan sudah belajar tentang penilaian formatif dan sumatif. Di sini aksi nyatanya. Buat di sana minggu PMM di sini. Ini di sini di bawah, nanti PMM di atas. Ya, untuk PMM semua guru harus mengakses di bulan Januari minggu ke-4 2024. Jadi guru harus memberikan laporan. Iya. Semua guru harus memberikan laporan kepada kami hasil belajarnya di dalam PMM tentang formatif dan sumatif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai nanti kita kalau sudah selesai kita melakukan sudah paham kita formatif dan sumatif ini, jadi kita bisa nanti mengolah penilaian itu dan kita bisa memasukkannya ke dalam pelaporan hasil belajar murid. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk semester depan tidak ada lagi guru yang mengatakan saya belum paham. Oke, semester ini baiklah karena kita masih dalam tahap belajar, tidak apa-apa. Nanti semester depan tidak ada lagi karena kita kalau nggak salah di bulan depan kita sudah harus pengembasan ke sekolah lain sebagai sekolah penggerak. Ya, ada beberapa guru yang nanti menjadi timnya karena kemarin fasilitator sudah memberikan apa yang harus kita imbaskan nanti. Materinya sudah diberikan kemarin. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mengembaskan ke orang lain, kita sendiri juga belum paham. Jadi kita harus belajar ya Bapak Ibu ya. Harus memang punya niat supaya bisa berjalan dengan baik. Kita sebagai sekolah penggerak menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain yang bukan penggerak. Begitu ya. Oke. Masih ada lagi yang mau kita bahas Bapak Ibu tentang asesmen ini? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Sudah? Cukup? Kalau sudah cukup, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai hari ini. Pendampingan PMO kita untuk bulan Desember sudah selesai. Saya kembalikan kepada, tapi sebelum itu saya bacakan kembali ya.
Nah, saya bacakan kembali hasil refleksi kita hari ini. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik itu adalah bahwa asesmen formatif dan sumatif itu sudah sebagian guru melakukan secara terjadwal. Sebagian guru sudah melakukan secara terjadwal, dan yang tidak baik, yang belum baik adalah masih ada guru yang belum melakukan secara teratur atau terjadwal. Ya, belum melakukannya setiap dalam proses pembelajaran dan belum memahami betul tujuan asesmen formatif itu sendiri. Itu ya. Dan yang menjadi akar permasalahannya tadi, guru belum mampu mengolah waktu, belum memahami sepenuhnya asesmen formatif dan sumatif tadi. Nah, solusi yang kita sepakati adalah memanfaatkan PMM tetap, lalu mengikuti pelatihan atau workshop nanti secara langsung ya. Setelah itu, aksi nyata yang akan kita lakukan adalah PMM harus diakses paling lambat bulan Januari minggu keempat tahun 2024, dan semua guru memberikan laporan tentang apa yang sudah dipelajari di dalam PMM. Kemudian untuk mengikuti pelatihan atau workshop itu nanti di Februari minggu kedua tahun 2024. Jadi itu hasil PMO kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Demikian kami kembalikan kepada pembawa acaranya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ance Stella yang sudah mendampingi PMO kita pada hari ini, dan sudah banyak ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita, dan kita juga sebagai guru semoga kita melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Ance Stella tadi, dan kita akan sering-sering membuka PMM kita. Dan demikian sudah acara kita hari ini, acara PMO kita yang di bulan Desember ini, dan kita akan menutup acara kita ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Asrina. Kami persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup acara PMO kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya membawakan dalam Kristen Protestan. Terima kasih Bapa di surga buat segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa melaksanakan acara PMO hari ini dengan baik. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa mengajari kami dalam melaksanakan apa yang sudah kami diskusikan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi kami Bapa, jauhkan segala mara bahaya dari kami. Di atas segala permohonan kami adalah orang lemah yang selalu berbuat dosa, baik yang kami sengaja maupun tidak. Kiranya ampunkan Bapa agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.